Yus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo. Selamat datang di channel YouTube-nya Sana Sama. Channel di mana Sana dapat membagikan hobi dan kesenangan Sana pada kalian semua. Hai temu Sana Sama tis. Iya, video kali ini di depan kalian di sini ada 86 ya, novel volume satunya. Jadi video kali ini Sana mau melakukan review buku, bukan unboxing ya, tapi review buku kali ini, terutama untuk novel 86 volume 1. Ya, ini pertama kalinya Sana bikin konten review buku. Kan biasanya Sana kalau review suka review anime, review manga. Kali ini review buku, terutama novel ya. Novel yang kemarin Sana juga udah bikin video unboxingnya. Kalian langsung nonton aja di channel YouTube-nya Sana Sama, linknya Sana taruh di bawah. Dan kali ini adalah melakukan review. Tujuan dari membuat review ini yang jelas untuk memberikan informasi, wawasan atau pendapat Sana kepada calon pembaca buku 86 volume 1. Ya, tujuannya untuk apakah nanti para pembaca akan menjadi lebih penasaran setelah Sana mereview buku dan akhirnya kalian harus punya ini buku. Itu terserah kalian ya, karena jujur Sana masih pertama kali nge-review buku. Dan karena Sana juga bukan orang sastra dan Sana juga masih baca novel sampai tamat ya 86 ini, untuk terutama untuk yang novel terjemahan ya. 86 ini novel terjemahan ya. Terus iya, mungkin kalau proses nge-review ini Sana harus ada konten membanding-banding dengan buku yang lain, kayaknya nggak ada sih, karena ini jujur review secara subjektif dari isi hatinya Sana, seperti itu ya. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe-nya juga ya. Biar untuk buku yang kedua, 86 volume 2, paketnya juga udah datang, mau di unboxing setelah Sana nge-review volume satunya ini. Jadi ayo kita mulai. Jadi yang pertama, namanya nge-review buku, kita sebutin dulu judulnya, yaitu 86. Ya, judulnya 86 ya. Episode 1 86. Episode satunya juga judulnya 86. Kemudian penulisnya dari Asato, illustrationnya Shirabi, ya, ilustratornya Shirabi. Kemudian desain mekanya dari Aivo, tulisannya 1 sama 4. Awalnya Sana bingung ini nyebutnya namanya apa, tapi ternyata sebutannya Aivo. Dan untuk dari segi desain cover dan sebagainya itu Sana udah bahas ketika proses unboxing. Dan yang sekarang adalah Sana mau review informasi serta isi-isi dalam novel ini. Kemudian novel ini diterbitkan di Indonesia tanggal 21 Februari 2024 oleh MNC penerbit Clover. Tapi juga novel ini juga dirilis untuk domain bahasa Inggris ya, 26 Maret 2019 oleh Yen Press, sama di Jepangnya sendiri tanggal 10 Februari 2017 yang nerbitin ACSII Media Work dari Kadokawa kayak gitu. Untuk jumlah halamannya 392 halaman ya. Terus kalian bisa cek aja di gambar sebelah ini, Sana tampilin juga. Kemudian harga buku untuk di Pulau Jawa 108.000 ya di Pulau Jawa. Kalau di luar Jawa aku kurang tahu. Nomor ISBN-nya juga udah Sana terterakan di situ, langsung dari screenshotan di website officialnya Gramedia. Beratnya 0,12 kg, lebarnya 13 cm, panjangnya 18 cm. Seperti itu. Jadi kalau kalian cek juga informasinya di website officialnya Gramedia, di situ untuk buku novel 86 volume 1 ini bisa. Kemudian lanjut ke profil penulis asli. Sana kasih gambar juga di situ untuk bantu kalian memahami reviewnya. Nama asli dari penulisnya adalah Toru Asakura. Makanya di covernya atau di
terbitannya itu tulisannya namanya Asato. Asato itu sebenarnya nama pena, kombinasi dari nama aslinya dan 88. Ini sana kurang paham sih kombinasinya 88 dari mana. Lahir tahun 1984 dan dia adalah seorang perempuan ya guys ya. Wah, buku 86 loh, buku 86 yang apa namanya, yang nulisin adalah seorang perempuan. Jadi buat kalian semua cewek-cewek nih yang pengen nerbitin novel, kayaknya ya coba aja. Sana aja coba nyoba juga. Ini proses sekarang lagi nulis novel reunion sih sana juga. Di Wattpad Neobook, sama ini sedang proses perilisan percapaiannya di Vizo juga kayak gitu. Ya semoga bisa sukses lah novelnya sana. Kemudian ini sana belum ada upaya untuk mempublish atau mengirimkan ke Gramedia atau penerbit yang lain, tapi ya kalau udah tamat, intinya kalau kok tamat sih, pokoknya intinya kalau udah satu buku selesai sana bakal kirim ke penerbit kayak gitu. Oke, kita sekarang bahas masalah karir yang dimiliki oleh Toru Asakura. Ini sana sumbernya dari 86 Fandom Wiki sama laman web Gramedia ya. Jadi Asato mulai nulis sejak dia masih sekolah menengah, masih anak SMP-an ya guys ya, atau ya SMP atau SMA lah. Awalnya dia berkompetisi di Kadokawa Beans Bunko News Newcomer Award, sebuah label penerbitan light novel yang ditujukan untuk perempuan. Wih, keren ya. Namun pada tahun 2014 ia mampu mencapai putaran ketiga penghargaan novel Denki ke-21 di divisi cerita pendek. Bisa sampai sejauh itu ya. Dan mendapatkan dorongan dari penerbit Denki Bunko untuk menulis sebuah karya yang khas dan unik untuk cetakan Denki Bunko. Ditawarin, keren banget. Sebagai sebuah produk, ia menyusun light novel pertamanya yang berjudul 86. Ia terinspirasi dari peperangan drone di kehidupan nyata dan cerita horor fiksi ilmiah kayak gitu. Lalu kemudian pada tahun 2016 ia memenangkan hadiah utama atas karyanya 86 di Novel Denki Award 23. Novel tersebut novel 86 ini dapat nampilin ilustrasi Shirabi dan secara resmi diterbitkan oleh cetakan Denki Bunko dari ASCII Media Works Kadokawa di tahun 2017. Lalu pada tahun 2018 Asato meraih juara pertama Kono Laino Ga Sugoi kategori karya baru, sekaligus meraih juara 2 pada kategori Bunkobong. Bunkobong itu ya jelas novel yang divolumekan kayak gitu. Gila, keren sih. Lalu untuk light novelnya sendiri sudah terjual hampir 2 juta eksemplar di Jepang. Wah, itu banyak banget ya. Dan telah diadaptasi menjadi anime yang sudah tayang di tahun 2021 kemarin. Yang jelas kalian pasti nonton kan ya. Animenya bagus cuy. Dan tentu saja novelnya juga tidak kalah ya guys. Novelnya bagus guys. Oke, lanjut. Kita menuju ke sesi daftar isi dulu ya. Sebelum sana nge-review cerita yang ada di dalamnya, sana akan sebutin dulu daftar isinya. Tapi karena posisi novelnya sendiri tidak memberikan daftar isi ya, alias langsung memberikan cerita kayak gitu. Jadi memang sana bakalan tampilin di layar dan sana sebutin daftar isi dari novel 86 ini gitu. Yang pertama adalah halaman berwarna, jelas dari setelah cover ya, langsung halaman berwarna. Dan oke, sana tutup dulu gambarnya. Dan ya, untuk halaman berwarnanya sendiri sana juga udah kasih tunjuk ke kalian pas sana melakukan unboxing ya. Jadi halaman berwarna yang ukurannya sama kayak bukunya ada 1 untuk covernya, dan juga untuk desain juggernautnya atau robot yang dikendarai oleh para karakter. Kemudian ada halaman berwarna yang panjang banget, di sini langsung nunjukin pengkarakteran ya. Jadi tokoh-tokohnya kayak gitu, termasuk tokoh utama kita yaitu si Lena sama si Shin kayak gitu. Kemudian selanjutnya ada prolog, ada bab 1 yang judulnya Medan Pertempuran dengan 0 korban jiwa. Kemudian bab 2 tidak ditemukan keanehan pada front kerangka manusia. Kemudian bab 3
kepada engkau yang gagal di tepian gelap malam neraka. Judulnya. Kemudian selanjutnya ada sebelum bab 4 ada interlude yang judulnya Kesatria Tanpa Kepala. Kemudian bab 4 namaku Legion, pasukan hantu karena kami banyak. Kemudian sebelum bab 5 ada interlude lagi, Kesatria Tanpa Kepala yang kedua, bagian kedua ya lebih tepatnya kayaknya gitu cara bacanya. Kemudian bab 5 Fucking Glory. Aduh, judulnya Fucking Glory to the Spearhead Squadron. Emang kayak gitu judulnya, emang kayak gitu. jadi tenang, jangan ngegas kalian, oke? Kemudian sebelum bab 6 ada interlude lagi, Kesatria Tanpa Kepala bagian 3. Lalu bab 6 Via Justitia Roacelium, atau artinya setidaknya jadilah manusia kayak gitu. Aku kurang tahu ini pakai bahasa apa ya, belum nyoba nyari sih itu pakai bahasa apa, tapi yang jelas sudah di bahasa Indonesia kan. Kemudian sebelum bab 7 ada interlude yang terakhir, yaitu interlude Kesatria Tanpa Kepala bagian 4. Kemudian bab 7 Shalom Kaherin, atau artinya selamat tinggal. Kemudian menuju yang bagian terakhir buku ada epilog pertama yang judulnya Lawatan Ratu Berdarah, terus kemudian epilog kedua yang judulnya Ribut Aktivasi, kemudian akhir kata terakhir biografi singkat Asato dan Shirabi kayak gitu. Ya, banyak tapi nggak kelihatan banyak kok. Kalian kalau udah nyoba baca bukunya Etisik nggak kerasa banyak, asli seru banget tau. Oke, lanjut kita menuju ke tokoh dalam cerita seperti yang ada di halaman berwarna dari Etisik ya. Kemudian ada beberapa tokoh yang sering banget berinteraksi sama tokoh-tokoh kita. Nggak semua tokoh Sana sebutin, tapi di sini Sana akan sebutin tokoh yang sering muncul di cerita volume 1 Etisik ini. Yang pertama jelas Lena, atau nama lengkapnya Vladilena Melize sebagai anggota elit Tentara Nasional Republik. Kemudian ada Shin, nama lengkapnya Shineno Zeng, sebagai pemuda Etisik yang menjabat sebagai Kapten Squadron Spearhead. Dan teman-temannya Shin di sini ada Theo, Kaien, Taya, Haruto, Anjukurena. Theo, Kaien, Raiden, Taya, Haruto, Anjukurena. Kemudian temannya Lena itu ada Anete, tapi di halaman berwarnanya nggak disebutin ya, cuman di ceritanya itu sering banget Lena berinteraksi sama Anete. Kemudian ada pamannya Lena namanya Karstal. Agak susah nyebutnya gimana ya, pokoknya itulah nama lengkapnya siapa aku lupa. Kemudian ada letnan yang bertugas merawat perlengkapan tempur skuadron Spearhead, ada Lev Ozrek kayak gitu. Itu untuk penokohannya. Kemudian kita menuju ke sinopsis. Untuk di buku Etisik sendiri sinopsisnya ditampilkan di bagian belakang buku, dengan bagian tengahnya ada logo ya, ada logo National Republic. Jadi ini sinopsisnya di sini dikatakan kelihatan. Setiap harinya Republik San Mongolia menerima agresi dari mesin tempur tanpa awak bernama Legion milik negara tetangga Kekaisaran. Namun Republik berhasil selamat dari tiap ancaman tanpa adanya korban jiwa berkat mesin tempur tanpa awak serupa yang telah sukses mereka kembangkan untuk menghalau serangan musuh. Faktanya, tak mungkin tidak ada korban jiwa dalam peperangan. Selain 85 distrik dalam Republik, ada sebuah distrik imajiner bernama Distrik 86, di mana pemuda-pemudi yang dilabeli sebagai 86 terus bertarung siang malam sebagai awak dalam mesin tempur tanpa awak. Menarik ya dari sinopsisnya ada. Kisah pertarungan sengit dan memilukan sekaligus perpisahan mereka pun dimulai. Ngeri nggak tuh? Seperti itu sinopsisnya. Jadi ini sebelum Sana sebutin hal yang menarik yang disukai dalam buku ini ya. Latar belakang Sana membaca Etisik yang jelas karena Sana sudah nonton animenya awalnya. Jadi ya sebelumnya juga ada novelnya kan di terbitan Jepang, tapi saat itu memang belum diterbitin di Indonesia. Sedangkan yang ada di internet memang semuanya fan
yang terjemahan fan ya, jadi bukan official. Jadi mereka itu dapat filenya secara terjemahan bahasa Inggris kemudian diterjemahin ke bahasa Indonesia. Tapi karena sana susah memahaminya dari terjemahan bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh fans di luar sana, jadi sana memang harus bersabar nunggu diterjemahin di Indonesia seperti itu. Dan alhamdulillah akhirnya dirilis, diterjemahin oleh penerbit MNC, penerbit Clover, kemudian langsung sana coba beli. Dan sana sebagai penonton anime jelas membaca novel 86 ini sekaligus untuk melakukan komparasi atau nge-review ulang bagian anime sama novelnya kayak gitu. Jadi di video kali ini pasti akan ada penjelasan tentang animenya juga kayak gitu. Pasti kaitannya novel ini sama animenya, dan juga biasanya komunitas anime itu memandang karya yang diadaptasi sama sebelum adaptasinya seperti apa, nanti Sana akan jelasin juga. Oke, kita menuju ke hal yang menarik yang Sana sukai di buku ini. Sana akan tampilkan juga informasinya di samping ya, biar buat bantu kalian memahaminya. Jadi lebih tepatnya yang menarik di cerita ini di buku ini adalah ceritanya. Jadi Sana suka banget bagian ceritanya. Kalau masalah ilustrasi, desain robot, jelas apapun yang terjadi Sana suka. Kemudian jadi ini review secara subjektif ya. Kalau misal kalian memerlukan review yang secara objektif, sepertinya kurang begitu paham kalau Sana. Apalagi juga Sana jarang banget untuk nge-review novel, jadi secara kebahasaan memang masih sederhana ya, jadi mohon dimaklumi kayak gitu. Mungkin juga review ini bakalan berbeda dengan orang yang pernah membaca buku ini juga, dan mereka juga bikin reviewnya juga, jadi ya mohon dimaklumi ya. Lalu untuk melakukan review buku di sini Sana nggak bisa spoiler loh ya. Jadi buat kalian semua yang pengen spoiler itu sesinya beda, itu di live streaming yang lain kita bisa bahas spoiler. Kalau yang ini karena review, Sana akan mencoba untuk menghindari spoiler yang mungkin akan dikhawatirkan mengganggu orang lain yang akan membaca buku ini atau yang sedang nonton video Sana saat ini. Jadi ya, aku akan berikan gambaran umum aspek apa aja yang aku sukai dalam novel 86 volume 1 ini, terutama dalam bagian cerita. Jadi aku sangat tergila-gila guys, Sana sangat tergila-gila pada beberapa bab yang membuatku lebih banyak menginspirasi dan bisa tergambarkan dari sana, kayak seperti halnya sistem ya, bagaimana sistem dalam komunikasi serta mekanis robot itu bekerja, bagaimana tingkat hubungan sosial antar masyarakat dan individunya, bahkan hingga tragedi apa yang sebenarnya melatar belakangi semua kejadian ini. Jadi ya tepatnya emang pada bab 1, bab 3 sama bab 7. Buat kalian yang udah pernah baca pasti tahulah bab 1, 3, 7 itu bagian kerennya seperti apa. Yang pertama dari bab 1 berisi pengenalan dunia dalam novel ini ya. Jelas untuk awal-awal pasti penulis akan memberikan penggambaran dunianya untuk memperkenalkannya kepada pembaca yang tentunya biar nggak bingung kayak gitu. Terutama bagian bagaimana hubungan sosial masyarakatnya, kondisi apa yang sedang terjadi dalam konflik yang tak berarti ini, namun juga mengancam mereka secara terselubung. Serta aspek khusus yang sengaja diangkat masalahnya ke dalam chapter ini oleh penulisnya, yaitu masalah dalam pandangan ras manusia serta perang robot dengan manusia. Itu yang diangkat oleh Hasato ya guys ya. Ini cukup menjadi peak ya, jadi istilahnya puncak ketegangan dari cerita ini kayak gitu. Tapi memang bab 1 itu diberikan latar belakang yang jelas kayak gitu. Kemudian yang menarik lagi tadi ada bab 3 ya. Pada bab 3 ini lebih mengacu kepada mulainya pengenalan yang lebih mendalam pada tiap karakter, terutama untuk tokoh utama dengan tokoh yang lain. Cerita dalam bab ini akan membawa kita kepada sebuah momen yang tidak dapat diterima secara pasti oleh akal pikiran manusia, tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan kondisi di luar sana, maksudnya di medan pertempuran ya, di luar dari republik ini. Kemudian apa yang terjadi dengan semua orang, ya semua orang itu semuanya ya. Kemudian dengan semua sistem yang dibuat oleh manusia gitu, dan bahkan dengan sang tokoh utamanya sendiri itu apa yang sebenarnya terjadi kayak gitu. Dan di sini dikenalin hal yang cukup bikin ya Sana juga nonton animenya, jadi pas dapat episode
bagian cerita ini di bab 3 itu wow, plot yang luar biasa terjadi di situ seperti itu. Kemudian next ada bab 7 ya. Tentunya bab 7 ini sebagai penutup dari volume 8 novel Etisik ini. Tapi guys, perlu diingat ya, novel ini berseri. Jadi meskipun bab 7 ini dibilang penutup untuk volume 1, berarti masih ada lanjutannya di volume 2 ya. Alias setelah novel nomor 1 ini dilanjutin pada volume 2-nya dan selanjutnya mengikuti semua peristiwa yang terjadi dalam Etisik seperti itu ya. Ini namanya novel berseri ya guys ya. Dalam bab 7 ini isinya itu kondisi di mana sumber konflik pertama dalam cerita akhirnya telah terselesaikan. Kondisi konflik pertama yang ada di volume 1 ya, jelas ya. Namun selesainya cerita bab 7 ini bukan berarti menyelesaikan segalanya. Hingga bahkan sang tokoh utama harus menghadapi selesainya dan berpisahnya semua hal yang terjadi di volume 1. Dalam segala relasi dan rasa terhadap tokoh yang telah dekat dengannya. Sesuai dengan apa yang disebutkan di sinopsisnya. Jadi persiapan aja kalian ya emosinya ya kayak gitu. Lanjut nih, sekarang kita bahas hal yang namanya teknik penulisan dalam menuliskan buku ini. Jadi teknik penulisan yang dibawa oleh Asato dalam menuliskan Etisik volume 1 ini. Jujur karena ini juga pertama kalinya Sana baca novelnya Asato dan ini adalah novel pertamanya Asato. Jadi di sini Sana coba memahami sebenarnya bagaimana cara Asato menceritakan, menggambarkan, menyebutkan dan bahkan membawa emosinya ke dalam buku ini kayak gitu. Jadi ya jujur kalau menurutku selain karena aku suka cerita dengan tema robot-robotan atau mecha ya, memang Sana emang hobi sih sama robot-robotan sama mecha, cerita-cerita yang seperti itu. Sana juga suka penyajian sudut pandang yang sangat konsisten dari karakter utamanya. Terutama di sini dari Lena sama Shin ya. Beneran konsisten, jadi kita benar-benar memahami sifatnya gitu. Karena Sana belum baca banyak novel, tapi ini nggak bisa dijadikan perbandingan ya guys ya. Tapi penyajian narasi dan deskripsi pada setiap situasi novel ini sangat mudah dipahami dan tidak membuatku bingung untuk membayangkan peristiwanya, beneran. Terus pemberian latar waktu yang tidak membingungkan ketika kondisi cerita kembali ke masa lalu, sehingga ketika membaca buku ini sampai akhir, Sana dapat menikmatinya dan bahkan terbawa ikut menjadi tokoh cerita di dalamnya. Jadi buat kalian yang belum tahu, sebenarnya ada beberapa narasi di sini. Biasanya dibatasin kayak ada tanda XX-nya gitu. Nah, itu biasanya ada time skip menuju ke beberapa hari kemudian atau adanya time skip menuju ke masa lalu, flashback kayak gitu kan. Biasanya masa lalu kan disajikan untuk lebih memperjelas masalah apa yang sebenarnya terjadi di sini kan kayak gitu. Yang makin Sana sukai adalah penyebutan istilah yang tidak berantakan. Ada beberapa istilah jelas karena ini anime karena ini novel science fiction, terus nggak ribet juga dan banyak istilah yang akhirnya memiliki filosofis yang mendalam yang bahkan dapat terkait langsung dengan faktor ceritanya atau pemicu bagaimana cerita ini bisa terjadi. Penulisan sajak yang sederhana dan tidak membingungkan, terutamanya Sana yang masih sebagai pembaca pemula ya dalam dunia pernovelan, itu sangat membantu Sana untuk lebih memahami cerita ini. Mungkin buat kalian yang sudah sering baca novel, bukan manga buat kalian yang sudah sering membaca berbagai macam novel, novel Etisik ini mungkin akan terlihat lebih sederhana secara penulisan sama penyajian ceritanya ya. Atau mungkin karena ini adalah novel terjemahan, mungkin beberapa istilah atau kebahasaan yang ada dalam bahasa Jepang juga telah disadur dan diterjemahkan dengan baik sesuai dengan kebahasaan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemahnya ya kayak gitu. Memang ya lebih sederhana sih, Sana memahaminya juga lebih mudah gitu buat Sana yang sebagai pemula dalam dunia pernovelan. Lalu selanjutnya dari segi hal lain yang berbeda dengan novel kebanyakan di Indonesia lah. Like novel dari Jepang memang selalu memberikan beberapa ilustrasi yang disisipkan ke dalam ceritanya. Pasti kalian tahu ya. Tentunya ilustrasi itu tidak disisipkan di semua bab. Meskipun begitu, Asato sangat mahir untuk memberikan gambaran suasana dan situasi yang jelas
dan sederhana kepada pembacanya. Bahkan hanya melihat pola dialognya saja dalam ceritanya novel 86, Sana bisa tahu emosi yang sedang diungkapkan oleh karakternya. Selain itu, terdapat beberapa ilustrasi mekanik atau robot yang akan ditampilkan dalam cerita 86 ini, sehingga membuat ceritanya menarik untuk dinikmati dan dibaca. Ada beberapa halaman ya yang memberikan desain tentang robot ini, dan itu benar-benar membantu kita untuk membayangkan apa yang sebenarnya mereka lawan, robot yang bertipe apa yang mereka lawan, serta spesifikasi dari robot itu. Sumpah keren banget sih, itu bisa dijelasin sampai kayak gitu. Ini kemudian di buku volume 1 ini ya, memberikan 2 bab epilog di akhir untuk mengarahkan dan memberikan gambaran apa yang akan terjadi pada cerita selanjutnya di buku 86 volume 2. Sehingga untuk menyelesaikan semua konflik dalam cerita 86 ini, kita perlu membaca kelanjutan cerita ke buku kedua jelas. Untuk epilog ini jelas kalian wajib untuk baca buku kedua, karena selesai cerita dari bab 1, kalian pasti akan dibawa untuk mengikuti bab 2. Endingnya itu beneran mengajak kita untuk mengikutinya di bab 2 juga kayak gitu. Oke, sekarang masuk ke hal-hal yang kurang dalam buku ini. Hal yang kurang ya tetap harus dibahas ya, karena sebagai seorang reviewer ya. Tapi Sana kurang begitu yakin apakah semua cetakan 86 volume 1 yang diterbitkan oleh MNC penerbit Clover ini mengalami hal yang sama. Ada satu hal yang kurang, yaitu pada halaman 98. Ini Sana tunjukkan ya. Tepatnya pada ilustrasi desain robot untuk tipe drone secara umum. Ada bagian di mana tulisan nama drone-nya terlalu mepet sama penjilit. Ini loh guys, terutama yang atas ini kan ada MAC unit tipe pengintai, masih bisa lah Sana baca. Yang bawah unit tipe tank low way, masih bisa lah Sana baca. Yang ini terlalu, sebenarnya Sana tahu itu bacanya apa ya, cuman itu yang kurang. Tapi Sana kurang begitu yakin apakah semua terbitan pertama ya, tentunya cetakan pertama novel 86 volume 1 ini mengalami hal yang sama atau tidak. Jujur mepet banget sama penjilitan, jadinya ya bagi Sana jelas kurang estetik, kemudian kurang menginformasi juga kayak gitu. Terutama buat Sana yang memang hobi banget untuk melihat semua aspek yang ada di dalam buku ini, nggak cuman bacain ceritanya doang kayak gitu. Hasil emang susah dibaca ya, meskipun Sana tahu itu sebenarnya maksudnya unit tipe pemburu jarak dekat, tapi saking mepetnya Sana itu memang memperhatikan aspek yang begitu. Bukan berarti Sana harus memperhatikan semuanya harus sempurna, bukan, tapi buat kenyamanan mungkin para kolektor atau para pembaca yang memang suka baca semua isi buku kayak Sana kayak gitu. Jadi kalau ada yang kurang atau gimana gitu, kok gini. Tapi ya karena hal ini akhirnya Sana sudah mencoba DM ke Instagramnya penerbit Clover, dan alhamdulillah direspon dengan baik dan masuk ke dalam saran evaluasi novel berikutnya. Sisanya secara penulisan, secara desain cover, ilustrasi, baik ilustrasi asli dari Jepang maupun yang sudah diedit di Indonesia. Yang jelas yang sudah diedit di Indonesia kan semua gambarnya harus diterjemahin ke bahasa Indonesia, komposisi posisinya juga harus disesuaikan kayak gitu, juga udah rapi dan sangat menarik perhatian untuk membaca novel ini. Itu sih, nggak ada tipe juga sih, alhamdulillah aman. Lalu kita mulai bahas ke keterkaitan buku ini dengan karya adaptasinya, yaitu anime 86. Jadi novel 86 volume 1 ini udah diadaptasi menjadi serial anime Jepang yang digarap oleh studio anime A1 Picture. Buat yang pengen tahu informasinya, ini Sana tampilin juga screenshot dari My Anime List, oke?
ditayangkan di Jepang serta seluruh dunia dengan sulih suara atau dubbing Jepang pada 11 April 2021. Lalu anime 86 sendiri terdiri dari 11 episode untuk part 1 dan 12 episode untuk part 2. Namun untuk hasil adaptasi novel 86 volume 1 ini, pihak studio animenya menggarapnya untuk episode 1 hingga 9 dan episode 11. Namun ada beberapa penyesuaian lah dengan volume 2 novel 86 dalam adaptasi bagian akhirnya. Berarti itu masuk ke part 1 ya, seperti itu. Selain itu hasil adaptasi animenya juga beriringan atau saling melengkapi secara penyempurnaan plot dan detail antara novel dengan anime. Jadi dari sisi novel, agar lebih memahami kondisi plot yang mudah dibayangkan, pembaca dapat menonton animenya. Dan dari sisi animenya, untuk lebih memahami aspek detail dari ceritanya, maka penonton dapat langsung membaca novelnya. Jadi memang simbiosis mutualisme guys. Beneran, buat Sana yang udah nonton animenya, jelas ada beberapa hal yang Sana pengen tahu lebih detail. Akhirnya Sana baca novelnya dan jelas banget, wah seperti ini kah maksudnya, kayak gitu. Kemudian ada beberapa aspek juga yang disesuaikan dari novelnya ke animenya kayak gitu. Jadi memang saling melengkapi ya untuk memberikan penyempurnaan plot cerita dan detail di antara di antara karya novelnya dan juga adaptasinya ke animenya gitu. Mungkin ada beberapa reviewer anime yang juga bilang kalau kok adegan yang seharusnya di novel kayak gini tapi di anime kok nggak dibuat kayak gitu juga, kok malah diganti posisinya atau gimana. Kalau kalian memiliki rasa terhadap bagaimana sebuah penyusunan drama dalam cerita, pasti kalian juga memiliki cocoknya yang mana. Dan juga karena ini kan masih novel pertama A1 dengan ya bayangan pertama, perencanaan pertama dari A1 tentunya dalam proses adaptasi ke animenya A1 kan juga diberikan bukan naskahnya secara langsung, tapi hasil adaptasi animenya pasti juga ditunjukin ke A1. Jadi kalau A1 setuju alurnya seperti itu, ya ditayangin kayak gitu. Jadi memang ada komunikasi juga ya dengan A1 kalau misal alurnya dibuat gini gimana, atau mungkin kita buat penyesuaiannya seperti ini bagaimana kayak gitu. Jadi memang banyak hal yang akhirnya bisa melengkapi antara anime dan novelnya seperti itu ya guys ya. Terakhir sesi ini yaitu rating sama kesimpulan. Rating. Sana akan memberikan penilaian 9 dari 10. Tinggi banget ya. Iya emang, jadi ya istilahnya gini, Sana kan masih pertama ya nge-review novel, jadi Sana belum bisa bandingkan dengan novel-novel, terutama untuk novel-novel terjemahan yang lainnya. Dan jujur hasil dari cetakan, hasil terjemahan juga yang kurang cuman itu doang sih hasil cetakannya, makanya poinnya kurang 1, makanya lebih ke 9/10 ya. Ini juga Sana nge-reviewnya kan dari buku yang diterbitin ke Indonesia. Tapi kalau buku yang diterbitin di Jepang, apakah Sana beli? Enggak sih. Kecuali kalau kolektor pasti belilah mereka untuk benar-benar membandingkannya. Kalau Sana yang dibeli ya jelas yang terjemahan bahasa Indonesia kayak gitu. Tidak lupa juga Sana berterima kasih dengan tim yang udah ada di Indonesia ya. Dari alih bahasanya Mbak Amalia Rifka Azizah, editornya Syafira Amanita, providernya Tias Puspitasari, desain sampul Iqmal Adwinsyah, penata letak Putra Aldi, dan ini cetakan pertama 2024 oleh PT Gramedia ya. Jadi ya semangat, sekali sahabatis, kawate lanjutkan karya 86 ini biar bisa terbit di Indonesia. Oke. Kesimpulan sebelum Sana menutup sesi review ini, 86 ini bercerita tentang peperangan yang terjadi di Republik San Magnolia yang melawan agresi dari robot tanpa awak yang bernama Legion milik negara kekaisaran. Peperangan yang mengakibatkan perlunya lebih banyak sumber daya manusia dan teknologi dalam waktu yang sangat mendesak, hingga akhirnya negara Republik memberikan strategi penyelamatan semua orang dan negaranya dengan
peraturan yang melawan ideologi terbentuknya negara dan bendera mereka. Jika berdasarkan informasi yang diberikan, memang tidak ada korban jiwa dalam operasi ini. Namun faktanya, semua orang yang dianggap sebagai ras yang berbeda dengan mayoritas ras dalam negara republik itu harus bertarung melawan semua drone Legion di dalam wilayah perbatasan yang diberikan nama Distrik 86. Fokus dari cerita ini akan mengisahkan pemuda-pemudi yang berjuang untuk bertarung melawan Legion dengan segala kemampuan, kecerdasan, kerjasama, dan kepercayaan mereka sekaligus perpisahan. Jadi, buku 86 ini benar-benar memberikanku sebuah inspirasi dan pembelajaran baik dari bagaimana cara menulis novel yang sangat interaktif antar karakternya, membuat narasi dan deskripsi yang baik, serta nilai kehidupan yang dijelaskan secara emosional dalam novel 86 karya Asato Asato. Itu saja review dari sana. Untuk yang ingin mengetahui lengkap narasi reviewnya sana seperti apa, nanti akan sana upload ke mana ya, ke Wattpad aja sebagai sesi review buku kayak gitu. Jadi bukan novel ya, sesi review buku. Selain ke sana kemana? Sana nggak punya weblog ya masalahnya, jadi ya sana akan upload ke Wattpad buat kalian yang penasaran hasil reviewnya sana seperti apa. Tapi ingat, ini reviewnya secara subjektif dari sana seperti itu. Itu aja dari sana untuk nge-review buku 86 volume 1 by Asato Asato yang diterbitkan di Indonesia oleh MNC penerbit Clover Gramedia. Terima kasih yang udah like, udah subscribe. Setelah ini sana mau unboxing volume 2-nya. Dan ya, terima kasih. Sana pamit undur diri. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hihihi.